Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmira Maputra Lubis, NIM 0701191099. Kelas IK 1 semester 4. Dengan bidang studi arsitektur dan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori pada komputer. Di mana memori pada komputer ini yaitu memori adalah istilah genetik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Memori juga dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Macam-macam memori. Berdasarkan kecepatan aksesnya, dapat dibuat hierarki memori seperti tabel berikut. Tabel hierarki memori berdasarkan kecepatan akses terdapat dua, yaitu tercepat dan terlambat. Yaitu terdapat 4 poin, yaitu register, cache memori, main memory, dan sekunder memory. Yang keempat poin ini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh dari register memori yaitu register data, register alamat, stack point register, memory address register, IO address register, instruction register, dan lain-lain. Yang kedua, cache memory. Cache memory merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini ada di antara memori utama dan register pemproses. Berfungsi agar memproses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memory terdapat dua macam, yaitu cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Cache memory ini jenis dan kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti P4, P3, AMD Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas cache memory L1, maka semakin mahal dan semakin cepat prosesor. Yang kedua, cache memory yang terdapat di luar prosesor, yaitu berada pada motherboard. Jenis memori ini berkecepatan aksesnya sangat tinggi, meskipun tidak secepat cache memory jenis pertama atau yang ada pada internal prosesor. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan semakin cepat. Hal ini bisa kita lihat pada motherboard dengan beraneka ragam kapasitas cache memory, yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Memori utama. Memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori utama terdapat dua, yaitu RAM, Random Access Memory, atau ROM, Read Only Memory. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Asumsi RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat pengguna beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Selanjutnya, ROM atau Read Only Memory. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Penyimpanan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program data yang ada di dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena itu, sifat ini, ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS atau BIOS, yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyimpan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. Memori sekunder. Memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data
pada program. Contohnya yaitu hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara memori. Yang pertama, hubungan harga. Semakin ke bawah adalah harganya semakin murah, atau harga dihitung berdasarkan rupiah per bit data yang disimpan. Yang kedua, hubungan kapasitas. Semakin ke atas, umumnya kapasitasnya semakin terbatas. Yang ketiga, hubungan frekuensi. Sepengaksesan atau semakin ke atas semakin tinggi frekuensi pengaksesannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.